istilahnya prasastinya begitu, agar orang-orang yang sesudah mereka, ya, generasi setelahnya tidak hanya mendengar nama mereka, tidak hanya mengetahui wajah mereka, tetapi tahu secara nyata bagaimana postur tubuh mereka. Dibuatlah as-sanam, ya, dibuatlah patung, dibuatlah berhala. Nah, tidak sampai di situ, setan membisikkan lagi, kalau mau memuliakan mereka hanya sekedar membuat patung, ya, hanya melukis saja, itu masih belum sempurna dan tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Ya, kalau kita ingin dekat kepada Allah, kita harus menyembah melalui mereka. Nah, kita berdoa melalui mereka, kita bertawasul dengan mereka, kita, ya, beribadah di sisi kuburan mereka. Inilah cara-cara setan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, ya, saking jengkelnya dengan kaumnya yang bahasanya bahasa kaum ngeyel gitu, ya, kaumnya yang ngeyel, sampai-sampai di akhir surat Nuh Nabi Nuh alaihissalam berdoa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sampai-sampai saking jengkelnya Nabi Nuh alaihissalam kan berdoa berapa lama? 900 tahun, ya, 900 tahunan, masya Allah, luar biasa. Nah, dan dari 900 tahun itu Nabi Nuh alaihissalam dalam satu riwayat pengikutnya hanya 80 orang. Ya, riwayat yang masyhur itu 80 orang, ada yang menyebutkan di bawah 80 orang. Artinya per tahun ada nggak yang beriman? Hampir tidak ada yang beriman, ya, per tahun itu. 100 tahun baru 10 orang, artinya 10 tahun baru dapat 1 orang, begitu kan. Nah, tapi Nabi Nuh alaihissalam sangat sabar sekali, hingga pada puncaknya setelah 900 tahun beliau berdakwah, beliau kemudian berdoa kepada Allah karena kesabarannya sudah pada penghabisan begitu. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, sabar itu ada batasnya tidak, begitu ya? Nah, ini pertanyaan yang mudah sebenarnya di luar Al-Quran, tapi di satu sisi sulit untuk menemukan jawaban yang tepat. Kenapa? Saya jawab bahwasanya kesabaran itu adalah nisful iman, bagian dari keimanan, juz'un minal iman. Karena al-imanu juz'an, as-syukru was-sabru. Keimanan itu ada 2 bagian, sabar dan syukur. Nah, sabar ini adalah salah satu atau setengah dari bagian iman. Nah, orang yang sabar ada batasnya. Nah, tapi itu menurut kadar manusia biasa. Sebagai manusia biasa, ya, kita punya kesabaran yang ada batasnya. Tetapi para nabi dan rasul sebagai manusia yang Allah nubuatkan mereka dengan risalah, dengan wahyu, mereka juga manusia yang memiliki kesabaran, dan kesabaran mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada puncak perjuangan mereka. Berbedanya dengan kita adalah kesabaran mereka sempurna, kesabaran kita banyak kekurangan seperti itu, ya. Sedikit-sedikit kita tidak sabar gitu kan. Pulang ke rumah tidak disediakan makan sama istri sudah tidak sabar begitu. Nah, berbeda dengan para nabi dan rasul. Sehingga para nabi dan rasul kesabarannya bukan hanya karena dirinya mengalami tantangan, ya, rintangan, disakiti gitu, tetapi mereka juga menghadapi, ya, banyak sekali perlawanan-perlawanan yang ingin merusak agama atau dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Makanya doa Nabi Muhammad SAW tadi apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan sedikit pun di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Kalau engkau sisakan salah seorang di antara mereka orang kafir, apa yang terjadi? Tidaklah mereka melahirkan anak turunan, melainkan anaknya juga adalah, ya, akan meneruskan perjuangan bapaknya. Kira-kira doa Nabi Nuh alaihissalam ini diijabah oleh Allah atau enggak? Diijabah. Nah, tahu kenapa sekarang ada orang kafir? Nah, pertanyaan berikutnya, kan doanya Nabi Nuh berdoa jangan tinggalkan ada orang kafir sedikit pun di atas muka bumi, ya, dimana Allah selamatkan orang-orang beriman dengan bahtera, ya kan? Kemudian orang-orang kafir ditenggelamkan di dalam banjir bandang yang sangat besar, termasuk anaknya sendiri kan. Nah, pertanyaannya, kalau doa Nabi Nuh alaihissalam diijabah,
Kenapa saat ini ya, bahkan hingga akhir zaman nanti masih ada orang kafir? Gimana cara kita mengkompromikan ini terijabahnya doa Nabi Nuh alaihissalam dengan masih adanya orang-orang kafir saat ini? Mungkin masih tersisa syaitan. Masih adanya setan sampai hari kiamat. Doanya Nabi Nuh alaihissalam itu terikat dengan zamannya beliau di masa hidupnya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau tinggalkan sedikit pun orang-orang kafir atas muka bumi. Di masanya beliau hidup ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan golongannya kaum beriman, maka Allah tidak sisakan memang sedikit pun orang-orang kafir. Ya, sampai Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia. Bukankah setiap bergantinya nabi selalu setan menyesatkan umat setiap nabi tersebut, begitu kan? Bahkan ada nabi saja setan masih bisa menyesatkan umat manusia. Contohnya umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam. Ada nabi di antara mereka, tetapi ternyata pengaruh setan lebih kuat kepada mereka. Allah Ta'ala. Dan sekalian azan olehkum, kalau kita simpulkan, seluruh nabi dan rasul yang paling besar perhatiannya terhadap masalah bahayanya syirik tiada lain adalah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nah, itu di semua kehidupan beliau tidak akan pernah lepas dari yang namanya nasihat-nasihat terkait bahaya masalah kesyirikan. Nah, insyaallah kita akan ketahui pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti. Kita masuk pertanyaan ke-19. Taibman yang Allah. Ma huwa haddul musyriki fid dunya wa ma uqubatuhu fil akhirati idza lam yatub. Nah, apa artinya? Memaknakan ma huwa haddul musyriki fid dunya wa ma uqubatuhu fil akhirati idza lam yatub. Nah, apa artinya kira-kira? Apa hukuman bagi orang-orang musyrik di dunia dan apa akibat yang akan mereka terima di akhirat jika mereka tidak bertobat? Nah, jawabannya hadduhu fid dunya al-qatlu illa an yatub, kecuali mereka bertobat. Hukuman mereka di dunia adalah ya mereka harus diperangi, ya harus diperangi, dibunuh, ya karena halal darahnya orang-orang musyrik itu, kecuali mereka bertobat. Cuman di sini perlu kita perhatikan halalnya darah mereka orang-orang musyrik di zaman kita ini, ya tidak serta-merta kemudian menjadikan kita berhak membunuh mereka secara brutal begitu, secara anarkis. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-5. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa suluhum wa qulu lahum kullu marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Nah, jika telah berakhir bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram? Ada 4 bulan-bulan haram. Kadang-kadang kita sering dengar nama bulan haram tapi lupa kita ini. 4 bulan haram, 3 mutawaliyah berurutan, 1 terpisah. Yang 3 berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baik, yang terpisah 1 Rajab. Nah, ya, bulan Rajab. Nah, apabila telah berakhir bulan-bulan haram, maka Allah mengatakan, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu dapati, di mana saja kamu temui, dan ya tangkap mereka, kemudian penjarakan mereka, dan intai mereka di mana saja tempat yang kamu mengintai. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini secara kontekstual, ya, ini sedang berbicara tentang masalah apa? Kira-kira tentang masalah apa? Pernah mengkaji ayat ini kira-kira? Tentang masalah pengkhianatan orang-orang musyrik di dalam perjanjian apa? Hudaybiyah, ya, sulhul Hudaybiyah. Nah, itu konteksnya. Tetapi
Para ulama tafsir, jika kita belajar ilmu usul tafsir, ayat Quran itu dari sisi pengambilan hukum itu diambil dari sisi umumnya, keumuman lafaz. Al-ibrah bi umumul lafzi la bi khususis sabab. Ya. Ayat Quran dijadikan sumber hukum diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya. Ini kaidah usul ya, kaidah usul fikih al-ibrah di umumin lafzi la bi khususi sabab. Nah, al-ibrah artinya jadi kaidah yang agung ya dalam masalah pembahasan usul fikih ini diterapkan dalam pengambilan hukum dari nas-nas Al-Quran maupun hadis. Yang dianggap ya di dalam pengambilan hukum dalam satu nas adalah keumuman lafadznya, bukan pada kekhususan sebabnya. Ayat ini memang memiliki kekhususan ya, bahwasanya memerangi atau membunuh orang-orang musyrik ya itu karena sebab telah berlalunya bulan-bulan haram. Nah, telah berlalunya bulan-bulan haram. Kemudian di sini juga perintah Allah secara langsung membunuh mereka di mana saja kita menemui mereka. Nah, itu konteksnya. Itu keumuman lafadznya. Tetapi keumuman lafadz ini ya harus ditafsirkan dengan ayat-ayat lain ya, yang menjelaskan, dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat ini memberikan qaid ya pengikat bahwasanya jika mereka bertobat, jika mereka mengerjakan sholat, jika mereka menunaikan zakat, maka biarkan mereka. Artinya memerangi orang-orang musyrik itu harus diawali dengan dakwah terlebih dahulu. Tidak serta-merta menemui mereka di mana saja kita temui, kita bunuh mereka, bukan begitu maksudnya. Karena ayat ini telah mentakyid di akhirnya, jika mereka bertobat. Bagaimana mereka bisa bertobat kalau mereka tidak tahu agama yang benar itu apa? Jika mereka tidak mengetahui jalan yang seharusnya mereka tempuh seperti apa. Nah, dan orang-orang yang berbuat syirik sendiri ini bukan hanya mereka yang beragama dengan agama selain Islam, bahkan kaum muslimin sendiri bisa jadi mereka termasuk orang-orang yang berbuat syirik ya, tanpa kita ketahui, secara langsung, karena sebab adanya perbuatan-perbuatan mereka. Makanya para ulama menjelaskan syirik itu ada berapa, sebelumnya kita sudah bahas, tapi belum secara detail sepertinya. Ada syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Jadi ada 3 pembagian syirik. Cuman yang sering kita dengar pembagian syirik cuma berapa? 2 ya. Syirik akbar dan syirik asghar. Ada ulama lain ya, ini disebutkan di dalam kitab Al-Wajibatul Mutahatimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi kesyirikan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah syirik akbar, yang kedua syirik asghar, yang ketiga syirik khafi. Sebagian ya menyamakan syirik asghar dengan syirik khafi, sebagian orang. Nah, padahal syirik khafi sendiri di sini ya dia punya kekhususan tersendiri. Nah, sekarang kita lihat syirik akbar ini apa misalnya? Sujud kepada selain Allah. Ya, ini syirik yang secara terang-terangan nampak dari perbuatan seseorang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah ghairillah ya, ibadah tuh ghairillah. Nah, secara terang-terangan dia beribadah kepada selain Allah taala, atau wal-i'tiqad ya. Dia punya keyakinan yang nampak bi annal ilah ghairullah. Nah,
Ada keyakinan yang ditampakkan oleh seseorang bahwasanya Tuhan itu bukan Allah menurut mereka. Nah, itu juga masuk kategori syirik akbar. Ibadatu ghairillah ini masuk muslim ataupun bukan muslim. Sedangkan al-i'tiqad bi anna lillahi ghairallah ini hanya masuk orang-orang non muslim saja. Nah, orang-orang kafir. Nah, syirik akbar bahayanya sangat banyak, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian jika dia meninggal dunia tidak sempat bertobat, mengekalkannya di neraka, seluruh amalnya hangus, ya kan? Tidak akan bermanfaat sedikit pun. Nah, yang kedua syirik asghar. Nah, di dalam kitab tadi, ya, syirik asghar inilah yang disebut dengan ar-riya. Ar-riya itu syirik asghar maksudnya. Dalilnya mana? Ya, dibawakan dalilnya salah satunya adalah di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi makna hendaklah dia beramal soleh, ya, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyebutkan Allah dengan pada seorang pun dalam ibadahnya tersebut, itulah riya. Ya, di mana seseorang dalam ibadah menginginkan ada tujuan lain, yaitu agar mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia, dari makhluk. Syirik asghar. Lalu apa syirik khafi? Nah, syirik khafi ini sebagian ulama tadi sudah kita sebutkan juga menyebutkan riya, tapi riya yang lebih tersembunyi lagi. Kalau riya yang syirik asghar ini, riya yang terlihat nampak secara zahirnya, nampak orang kelihatan dia riya. Tapi yang khafi ini riya yang tidak nampak. Ya, riya yang tidak nampak, dan itu hanya bisa dirasakan oleh orangnya sendiri dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui itu. Makanya syirik khafi ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda fi safatin sauda fi dzulmatil lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam umatku itu lebih tersembunyi daripada seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di dalam kegelapan malam. Coba, ini batu hitam nih kira-kira. Ini kalau udah malam lampu semua mati, ada semut hitam di atas batu, kita nggak tahu. Jangankan semutnya, batunya saja kita nggak tahu mungkin. Pakai loop. Nah, jadi coba Rasulullah menggambarkan seperti itu. Syirik khafi itu sesuatu yang seperti semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Lebih tersembunyi dari itu. Padahal itu sendiri sulit untuk kita lacak, untuk kita ketahui. Maka kemudian disampaikan ada kafarohnya. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar syirik khafi ini tidak terus-menerus bersemayam di dalam diri kita, dalam ibadah kita. Kafarohnya yaitu hadis Nabi SAW juga yang menyebutkan apa? Yang mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu astaghfiruka minadz dzambil ladzi la a'lam. Nah, itu kalau bisa dihafal doanya itu, karena doa itu menjadi kafarah dari adanya syirik khafi. Kan syirik khafi ini kadang-kadang, mohon maaf ya, siapapun ini bisa masuk ya. Orang beribadah, dia bagus ibadahnya. Nah, kemudian dia tidak berusaha menampakkan ibadahnya pada orang lain, tapi muncul di dalam hatinya perasaan-perasaan, aduh, ibadah saya aja kayaknya yang bagus ini gitu kan. Itu bisa jadi syirik khafi masuk di situ. Seorang mu'alim, seorang ustaz, seorang kiai, itu semua bisa masuk, siapapun ya syirik khafi ini. Nah, maka doa tadi itu harus betul-betul kita amalkan, kita hafalkan, kita amalkan. Nah, hafal nggak kira-kira doanya ini persoalannya atau nggak hafal ini? Nah, kita tuliskan deh doanya. Nah, Ini berbahaya mana antara syirik kecil syirik yang khafi? syirik khafi maksudnya lebih bahaya mana? Lebih bahaya mana? Nah, Kan daripada besar yang kecil ya bahaya kan. hukum asalnya namanya syirik dosa besar. Hukum asalnya namanya syirik dosa besar. Tetapi tentu syirik khafi ya, kalau dia tidak segera digempur oleh seseorang dengan doa-doa tadi, maka bisa meningkat ke syirik asghar, bahkan bisa meningkat ke syirik akbar. Ketika seseorang mampu mengatasi syirik khafi itu seperti cinta, khauf, takut, harap kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah dia berikan, kemudian rasa khawatir kepada selain Allah, ya kan? Kemudian tawakal ada kepada selain Allah. Itu syirik khafi yang tidak kita bisa ketahui secara zahir, ya. Termasuk terkecoh.
apa namanya? Terkecoh sama adanya orang perbuatan itu ternyata rezekinya banyak itu. Bisa jadi ada keyakinan ke sana kan, oh itu dia karena padahal dia nggak pernah sholat tapi rezekinya banyak gitu kan. Ujung-ujungnya itu saya nggak usah sholat di sana. Jangan sampai. Jadi intinya syirik itu berbahaya seluruhnya. Ketika seseorang mampu mengatasi syirik khafi, maka syirik asghar dan syirik akbar insya Allah dia bisa akan lumpuh. Tapi syirik khafi dia tidak. Nah, kunci penyelamat syirik khafi selain doa tadi tentunya adalah menuntut ilmu, mempelajari tauhid yang paling penting. Nah, Berarti merasa puas dengan ibadah kita juga bisa termasuk, bisa termasuk. Khafi. Nah, makanya itu sangat tersembunyi, tidak ada yang mengetahui, bahkan kita pun terkadang tidak tahu kita ini telah melakukan perbuatan syirik khafi itu. Makanya itulah disarankan kita ada waktu-waktu untuk berkholwat. Berkholwat artinya bukan berkholwat dengan akhwat ya, berkholwat dengan kesalahan dan kekurangan kita, gitu kan? Agar kita menyadari bahwa sebagus apapun ibadah yang kita kerjakan, sebagus apapun amal sholat yang kita lakukan, itu sebenarnya masih banyak kekurangan, sehingga mengurangi sifat-sifat wujud tadi. Nah, karena kita hidup di zaman apa sih sekarang? Di zaman orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijabul mar'i bi nafsi. Banyak orang takjub dengan dirinya sendiri. Mohon maaf ini kita hidup di zaman itu sekarang. Ya, apa contoh takjub dengan diri sendiri? Ketika dia punya ide, pikiran apapun ya, dia munculkan ke hadapan orang lain. Nah, tanpa dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan muncul malah komentar-komentar miring dari orang lain. Kenapa tidak untuk dirinya yang cukup dirinya sendiri dulu gitu kan, agar dirinya bagus dulu barulah orang lain. Berbeda kasusnya dalam kasus dakwah, ini beda. Dalam kasus pengajaran beda, tapi ini dalam konteks umum ya. Seseorang berbangga atau merasa takjub dengan apa yang ada dari dirinya sendiri, itu bisa masuk syirik khafi tadi. Makanya sangat dikhawatirkan. Nah, kita tuliskan doanya. Iya. Berarti rentan ini masalah penghafal Al-Quran juga Ustaz ya? Itu masalah niat, intinya di situ bisa masuk ke syirik khafi di situ. Dia masuk bagian pertama kali dia Allahumma inni a'udzubika atau syirika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Udah share ke grup. Iya. Udah share ke grup. Enggak usah di-share. Enggak, udah share ke grup doanya. Oh, doanya Iya. bisa. Tapi kalau seperti tadi saya sudah hafal sekian juz, di-share di itu masuk syirik kan? Syirik khafi enggak? Oh, Karena dirinya lebih unggul kan? Nah. Bisa jadi menurut orang iya, makanya itu masalah niat yang kita tidak tahu kan. Iya. Bisa menghakimi orang. Kita nggak bisa menghakimi masalah batin orang. Iya. Nah, jangan sampai ketika seseorang menghakimi sendiri yang melakukan syirik khafi itu, Iya. karena ada perasaan dia Dirinya lebih unggul. Oh. Lebih unggul sedikit. Berarti betul-betul semut hitam di batu hitam Iya. ya. Berarti jangan nge-share. Jangan nge-share. dia di-share ketika diperlukan dan Ya, kalau dia minta tolong apa ya baru ketika dikirimkan. tidak, hati-hati. Bukan berarti kita menghalangi, hati-hati. Setan akan mudah masuk ke siapapun ya, Subhanallah. pada orang-orang yang tidak menjaga hatinya. Riya dalam ibadah. Allahumma ini Biasa dikit. Hati orang. Nah, Jangan. Kita kita data. nggak bisa menghakimi orang itu Iya. iya atau tidak. tapi kan Iya. hati-hati. Ya. Tapi Careful, kita careful. harus yang terpenting adalah kita menjaga diri kita sendiri untuk tidak menghakimi orang lain. Karena ketika kita menghakimi orang lain, bisa jadi kita yang melakukan itu. Dalam hadis sahih itu, dalam Sahih Tirmizi ada dua kisah kan? Ada dua kisah. Ada sebuah kisah dua orang bersahabat dekat, ini sahabat karib. Yang satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Nah, si ahli ibadah ini selalu menasihati kawannya ini karena selalu berbuat maksiat. Nah, hingga pada akhirnya si ahli ibadah ini saking jengkelnya dengan kawannya yang tidak mempan dinasihati terus-menerus, dia mengatakan apa? La yaghfirullahu abada. Allah tidak akan mengampunimu. Nah, keduanya pun meninggal. Yang satu tetap meninggal di atas maksiat, yang satu meninggal dalam keadaan ya dia masih terlihat ahli ibadah. Tapi ketika nanti di akhirat, ya dalam hadis itu disebutkan, ternyata temannya yang ahli maksiat itu dimasukkan ke surga oleh Allah dan dia ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka.
Apa masalahnya? Sombong. Di antaranya dia memvonis. Yang kedua, karena sebab tadi dia merasa bangga dengan amal ibadahnya. Ya seakan-akan temannya itu pasti ahli neraka. Ya, karena nggak pernah berbuat kebaikan. Kita yang selalu berbuat kebaikan ini pasti masuk surga. Ya, sehingga terlontar ucapan tadi, hati-hati mengucapkan sesuatu yang sepertinya nggak perlu kita menghakimi orang kan gitu. Kalau bisa jadi orang yang bermaksiat tadi menjelang akhir hayatnya, Allah berikan dia hidayah yang kita tidak pernah tahu hidayah itu menjadi sebab dimasuk dalam surga. Jadi kalau ada orang-orang ya suka berbangga dengan dirinya dan kita mengetahui, biarkan saja, nggak usah kita komentari. Ketika kita masuk pada komentar, kita masuk juga pada seperti yang tadi ya, ahli ibadah terus berbangga dengan dirinya. Biarkan. Kita sibukkan pada dosa-dosa kita, pada kekurangan kita, itu lebih selamat daripada kita menyibukkan dengan orang lain. Tapi kalau tujuannya adalah nasihat, dan nasihat itu tentu disampaikan dengan ya dengan bijak, dengan sembunyi-sembunyi gitu ya, dengan apa namanya, dengan kedekatan, tidak dengan mohon maaf bahasa-bahasa kasar gitu, bentak-bentak. Insya Allah seseorang akan selamat dari yang namanya syirik akidah. Kalau ini Tapi kalau kadang kan pakai nomor kita satu. sering share, cuman di hati kita ingin faedah yang kita dapatkan itu kita ingin ikhwan kita juga mendapatkannya gitu. Jadi sekalipun dia tidak minta, terkadang kita kirim dia gitu, dengan niatan seperti tadi. Allah yang lebih tahu tentang yang antum sendiri. Intinya anak tidak bisa Dengar misalkan dengan dia seperti gimana gitu. Mas, itu tidak mengapa ya. Cuman ada tanda-tanda memang ketika niat itu bisa berubah ya, itu biasanya bahkan mungkin anak secara pribadi bisa merasakan itu ketika kita men-share sesuatu yang menurut kita bagus. Nah, biasanya kita bukan meminta ya, tapi ada perasaan ingin dibalas. Dia tidak ada perasaan ingin dibalas, ada perasaan apa yang kita share itu diperhatikan, apa yang kita share itu di apa namanya, dilihat orang. Dia kan ada perasaan seperti itu. Nah, hati-hati. Jadi di sini bisa mengubah nilainya kan, bisa mengubah nilai kualitas yang tadinya untuk Allah lillahi ta'ala, tapi ketika itu ada keinginan lain itu bisa masuk tadi yang syirik kafir tadi. Berarti bukan hanya menghapus amalan itu saja Ustadz ya, tapi bisa terjatuh dalam. Tidak, itu syirik besar kalau yang menghapus itu. Kalau yang syirik kafir ini ya pada amalan yang terkait dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Tapi kalau itu tidak kita jaga dengan baik syirik kafir ini, maka itu bisa masuk ke syirik asghar, bisa meningkat lagi pada syirik akbar, dan itu sejauh lebih berbahaya lagi daripada syirik kafir itu sendiri. Karena ketika dia sudah tidak punya kesempatan lagi di dunia, yang sudah meninggal hanya bisa digugurkan dengan amalan orang lain dan juga lainnya daripada orang ini nanti di akhirat. Yang 5 apa? Yang 5 itu yang pertama adalah at-taubatun nasuh, taubat nasuh. Ya, setiap orang yang masih punya kesempatan hidup maka wajib baginya untuk menggugurkan setiap dosa kesalahan dia dengan taubat nasuh. Makanya taubat ini kan bukan perkara karena sebab dia berbuat dosa dia wajib bertaubat. Semua orang tetap dianjurkan untuk bertaubat. Kemudian yang kedua adalah dengan al-istighfar. At-taubah beristighfar ini bergandeng. Istighfar. Para ulama atau kita seringkali terkecoh istighfar ini dosa-dosa kecil. Nah, kemudian taubat hanya untuk dosa besar. Padahal taubat dan istighfar ini baik untuk dosa kecil maupun untuk dosa besar. Nabi mengatakan la kabair la sagair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Dan yang ketiga yaitu al-hasanat al-mahiyah. Al-hasanat al-mahiyah yaitu kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang yang bisa menghapus perbuatan dosanya itu. Berapa hari yang lalu ada seorang kadus WA Ana, tapi Ana tidak tahu ini kadus orang mana.
karena tidak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia hanya mengatakan saya seorang kadus, tapi kalau kadus kita kayaknya juga bukan. Menurut saya bukan Pak Kadus kita, Pak Kadus. Nah, jadi beliau ini intinya di dalam WA-nya itu curhat, mengeluh. Dia sebagai kadus sudah mengetahui jalan yang benar, jalan yang salah. Contohnya dalam masalah zikiran, ya, tahlilan setelah orang meninggal dunia. Dia ceritakan di situ, saya tahu Pak Ustadz bahwasanya kalau orang meninggal dunia, kewajiban kita adalah cukup mendoakannya, ya kan? Cukup mendoakannya, berbuat baik kepada keluarganya. Adapun menghadiri acara tahlilan, makan-makan di sana sambil ngobrol sana sini, saya rasa itu lebih malah menyakiti si mayit. Dia bilang seperti itu. Nah, saya tidak ingin menghadiri acara-acara itu kalau diundang sebenarnya, tapi saya nggak enak sama masyarakat. Tapi kalau saya hadiri, saya berdosa karena saya tahu ini perbuatan salah, perbuatan dosa. Saya bingung saat Pak Kadus ini bilang itu, bingung apa sikap saya yang harus saya lakukan. Wassalam dia. Seperti itu. Saya nggak tahu ya Kadus yang mana. Akhirnya saya katakan, semoga Allah tetap memberikan hidayahnya kepada Bapak, saya bilang, pertahankan. Kemudian yang kedua, masalah tahlilan, zikiran, ini memang perkara yang dilarang, dan kalau kita menghadiri, maka seakan-akan kita memberi kesan membenarkan perbuatan tersebut. Baik. Nah, maka kalau bisa kita tidak menghadiri, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, karena apalagi status Bapak sebagai kadus, ya yang ketiga saran saya, adakan diskusi ilmiah, saya bilang, dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, diskusi yang ilmiah berdasarkan pandangan para ulama 4 mazhab, saya katakan. Insya Allah di situ akan menjadi kafaroh buat Bapak, saya bilang. Kalau Bapak bisa mengadakan diskusi seperti itu bisa menjadi kafaroh buat Bapak atas kesalahan atau kekurangan-kekurangan Bapak yang lalu. Al-hasanat al-mahiyah, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menggugurkan dosa yang sama, ya, maka itu insya Allah bisa menjadi kafaroh. Kan hadisnya begitu kan? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Artinya ketika kita melakukan dosa, iringilah setelah itu dengan kebaikan yang bisa menghapus dosa tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, al-masaib al-mukaffirah, al-masaib fid dunya. Orang bisa terhapus, tergugurkan dosa-dosanya karena sebab dia tertimpa atau diberikan oleh Allah ujian berupa musibah-musibah dunia, ujian-ujian dunia, apapun itu, entah itu sakit, entah itu kecelakaan, ya, nasallallahu ta'ala wal afiyah, entah itu pokoknya segala macam musibah dunia yang kita tidak tahu musibahnya seperti apa. Nah, banyak sekali. Kenapa? Kalau miskin. Kemiskinan. Jatuh miskin mungkin ya. Sebelumnya dia kaya, lalu jatuh miskin. Sebelumnya dia pengusaha, jadi bangkrut. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Tapi dia akan bermanfaat ketika dia dalam kondisi terkena musibah kalau dia tetap beriman dan bersabar. Persoalannya kalau dia tidak beriman dan tidak bersabar, malah makin melunjak begitu kan. Udah miskin, sombong lagi ya, gitu bahasanya. Ya Allah makin murka seperti itu. Nah, yang kelima yaitu doaul mukminin atau doaul ikhwah al mukminin lahu. Doanya saudara-saudaranya yang beriman untuk dia. Nah, itu masih hidup. Jadi kalau dia minta doa dari saudaranya yang beriman, sesama muslim mendoakan dia, itu labas, itu bermanfaat buat dia insya Allah. Nah, ini di dunia dia bisa lakukan 5 hal ini di dunia untuk menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau ternyata dosanya masih banyak yang tidak sempat dia gugurkan dengan perbuatan-perbuatan dia di dunia yang 5 ini, maka itu hanya bisa dilakukan di akhirat dengan 5 hal. Dan tentu bukan dia yang melakukan, ya kan? Nah, 5 hal ini tentu dari yang lainnya, faktor X. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ya, dia akan mendapati yang namanya fitnah kubur. Dia akan menghadapi dulu yang namanya fitnah kubur. Di dalam kubur itu dia akan mendapatkan ujian berupa pertanyaan malaikat, 3 pertanyaan malaikat. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Pertanyaan itu bukan pertanyaan hafalan, ya. Bukan pertanyaan seperti ujian nasional atau ujian sekolah yang menjawab apa
B C D gitu kan. Siapa Tuhanmu? A. Allah. B. Berhala. C. Bukan. Dan pertanyaan itu di dunia mungkin kita bisa menebak-nebak gitu. Tapi di akhirat atau di alam barzah, di alam kubur itu hanya dijawab sesuai dengan amal soleh seseorang gitu kan. Itu orang Bali akhirnya masuk Islam gara-gara itu doanya udah terjelaskan, udah ada jawabannya. Orang Bali masuk Islam. Iya. Dan fitnah kubur ini tidak akan bisa dibantu oleh siapapun, termasuk dengan talkinnya seorang tuan guru atau kiai di pinggir kuburan, tidak akan bisa. Ya. Jadi tidak akan bisa dibantu dengan sebab itu. Ya. Jadi fitnah kubur ini menentukan apakah dia ya, jadi fitnah kubur ini jika dia berhasil menjawab itu, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Jika dia tidak berhasil, maka dia mendapatkan azab kubur. Nah, kemudian yang kedua, azab di fitnah kubur dia tidak selesai. Misalnya seseorang di dalam kubur itu tidak mampu menjawab 3 pertanyaan tadi, maka yang kedua dia mendapatkan apa? Ya, fitnah di hari kiamat, yaitu pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sanalah dia akan mendapatkan ujian kedua, al-ibtila, ya, fil mashhad, ujian di padang mahsyar ya, bukan mahsyar. Nah, yang mana dalam hadis disebutkan di padang mahsyar manusia, ya, matahari didekatkan ke mereka sejarah 1 mil, yang kita tidak tahu Allah alam 1 mil ini sejarah mil menurut kita atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka akan ditenggelamkan dengan air keringatnya sendiri. Ya, ada yang sebatas mata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, bahkan ada yang menenggelamkan dirinya. Seperti apa Allah taala. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu adalah syafaat, ya, syafaatul malaikah, syafaatul mukminin wa syafaatul nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuh. Adanya syafaat, ya.